Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa ahlut taqwa wal maghfirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah munkidil bashariyah min kaidi syayatinil kufra wal fujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita sampai di awal bulan Ramadan. Hari ini ada yang sudah hari kedua dan ada yang hari pertama. Semuanya itu berdasarkan keyakinan. Yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap takwa kita. Maksudnya adalah kita melaksanakan itu berdasarkan perintah yang kita yakini, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, mulai daripada saumnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, zikirnya, thalabul ilminya, membaca kitab-kitab yang bermanfaat buat kita. Semuanya itu mengantarkan kita mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Itu yang paling esensi. Nah, jamaah yang berbahagia, yang lebih daripada itu, seseorang menggapai di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Karena maghfirah itu di dunia menjadikan kita semakin baik, dan di akhirat adalah penyelamat seseorang untuk dimasukkan ke dalam surga. Bukankah maghfirah itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataqammadiyallahu birahmatih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga disebabkan amal-amalnya, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku, kecuali bila Allah meliputi amalku itu dengan rahmatnya. Maghfirah adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini yang barangkali kita tidak ketemu lagi, kita upayakan bila Allah berikan kesempatan ini, minimal kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raqma anfu 'abdin ja Ramadan. Celakalah seorang hamba yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, falam yukfaru lahu. Dia tidak diampuni sedikit pun. Makanya Ramadan itu yang paling esensi adalah kita kerjakan amal-amal yang terbaik, kemudian kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid yang ramai, masjid-masjid yang penuh, mudah-mudahan kaum muslimin semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Pengajian pada pagi hari ini sederhana saja. Kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan oleh para penceramah dan kita insyaallah sudah hafal, yaitu surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan takwa. Ayat ini sering kita dengar, namun sedikit dari kita yang mencoba memahami ayat ini. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung hikmah, mengandung mukjizat, mengandung keterangan-keterangan, dan itu cukup kalau orang mau merenungkannya sebagai bekal dia. Ada 4 yang patut kita perhatikan dalam ayat ini. Pertama, panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu.
kita mendefinisikan iman itu dalam keterangan Al-Quran surah ayat yang lain, tingkatan kedua orang-orang beriman setelah muslim, tingkatan pertama, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin. Dalam bahasa ulama, dalam bahasa Qur'annya, sabiqun zalimul li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Kalau orang Islam itu kemungkinan ya masih ada mengerjakan dosa, mendolimi diri sendiri. Apakah itu meninggalkan sebagian yang wajib atau naudzubillah jatuh pada pelanggaran-pelanggaran, itu disebut muslim. Kita tahu sudah belajar akidah, muslim adalah orang yang bertauhid, yang mengucapkan syahadat, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun muslim, dia tidak akan kekal di neraka seandainya masuk neraka. Mungkin ada yang masuk neraka lebih dahulu untuk dicuci kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka sekali lagi, kaum muslimin yang banyak mengisi kegiatan Ramadan di masjid, nanti setelah Idul Fitri longgar lagi masjid, mudah-mudahan mereka mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang muslim harus masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang dicuci di neraka. Bahkan ada sebuah hadis, di dahi mereka tertulis setelah diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis jahanamiyun, para penghuni jahanam, mantan. Dalam keterangan hadis di situ disebutkan mereka sedikit malu, ada rasa malu karena dia ada tulisan mantan jahanam, bercampur dengan saudara-saudaranya yang muslim yang tidak ada tulisannya. Kemudian mereka rasa malu tadi memohon kepada Allah untuk segera dihapuskan. Maka Allah segera menghapuskannya. Itu yang muslim. Yang mukmin sudah mengerjakan seluruh perintah Allah, sudah meninggalkan seluruh larangan Allah, seluruhnya. Yang wajib, yang dia mampu, dia kerjakan. Yang haram ditinggalkan. Tapi ada sunnah-sunnah, masih ada yang dia tidak kerjakan. Yang makruh-makruh masih ada yang dia demen. Itu kategorinya pertengahan atau muslim, muqtasid atau mukmin. Ini para ulama menjelaskan masuk surga langsung, nggak lewat jahanam dulu. Masuk surga langsung karena yang dikerjakan adalah kewajiban-kewajiban sudah, larangan-larangan sudah ditinggalkan, yang sunnah-sunnah sudah, sekalipun masih ada yang ditinggalkan. Yang makruh-makruh sudah ditinggalkan sekalipun masih ada yang dikerjakan. Nah, yang terakhir yang sabiqun bil khairat,
yang muttaqin. Ini adalah orang-orang yang nomor satu sampai disebut sabiqun bil khairat. Bukan saja kewajiban dikerjakan, bukan saja larangan haram ditinggalkan, bukan saja yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, bahkan perbuatan-perbuatan yang terindikasikan masih perdebatan boleh atau tidak boleh, dia mampu meninggalkannya karena takut terjumus kepada kesalahan. Muttaqin. Nah, yang mukmin dan muttaqin masuk surga langsung, bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kembali kepada ayat 102 Ali Imran. Pertama, orang mukmin kita dipanggil. Nah, Allah suruh meningkatkan kita menjadi muttaqin. Yang ketiga setelah disuruh kita bertakwa, yang ketiga sebenar-benarnya takwa. Berarti ada yang takwa tidak benar, karena mungkin pengakuannya sudah bertakwa, atau seseorang menganggap sudah bertakwa karena keterbatasan pengetahuannya. Yang keempat, seseorang yang keempat di dalam ayat ini adalah semuanya janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Itu bicara istiqamah. Jadi yang dipanggil orang beriman disuruh bertakwa, disuruh sebenar-benarnya takwa, kemudian jangan mati kecuali berserah diri. Nah, kalau kita akan menjelaskan bagian daripada takwa. Takwa, bertakwalah kamu, karena Allah berfirman, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang paling layak zat untuk kita berhati-hati, karena takwa itu dalam pengertiannya yang lain berarti hidup ini berhati-hati untuk kita takwa kepadanya. Dialah yang paling hak, yang paling berhak untuk kita bertakwa. Karena ada orang ketika takwa, kalau diartikan takwa itu takut, bisa jadi bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang takut kepada atasannya, seseorang takut kepada penguasanya, seseorang takut kepada istrinya bahkan. Nah, kalau tidak hati-hati, itu bagian takwa. Padahal mestinya yang ditakwai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari takwa. Nah, ketika seseorang harus Allah diperhatikan, bersamaan dengan itu berhadapan dengan pemimpinnya atau atasannya di kantor, dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan, dia lebih takut, mungkin takut dipecat, mungkin takut kehilangan pekerjaan. Pada saat itu berbagi dia antara takwa kepada Allah dan takut kepada orang. Itu dipermasalahkan dalam nilai-nilai tauhid. Ketika seseorang takut kepada makhluk,
Allah bertanya, kenapa bukan kepadaku dasar takut kalian apabila yang ini berkaitan dengan mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala daripada sekadar memenuhi hajat manusia. Banyak sekali orang-orang berbuat atau bersikap atau tidak disengaja seperti takut kepada manusia. Orang yang takut diberhentikan dari pekerjaannya, sementara pekerjaannya itu menyuruh dia melanggar syariat, bukankah itu tanda dia takut kepada manusia? Nanti dia mengatakan, saya akan bertaubat, sholat tahajud, berdoa, bertaubat di kantor begitu, sholat tahajud begitu. Itu namanya takwanya main-main. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian takwa itu adalah pintu bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surga yang seluas langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin. Kemudian di dunia ini bekal kita adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang yang punya pikiran. Hadirin yang berbahagia, bentuk takwa dalam kehidupan sudah sampai Allah mengatakan dia bertakwa kalau dia lolos ujian. Lulus dan lolos ujian. Ada dalam ayat diterangkan, innal ladina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka untuk menjadi takwa. Diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi takwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jamaah rahimakumullah, merendahkan suara di hadapan Rasulullah SAW adalah pesan dari Allah menggambarkan orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Karena masing-masing karakter itu bisa, kalau di hadapan Rasulullah merendah, tapi dulu di belakang Rasulullah kembali kepada sedia kala. Kita kalau di hadapan orang-orang yang kita hormati, apakah senioritas, apakah karena ilmunya, apakah karena hartanya, kita menghormati.
tapi di belakangnya kita aslinya kita keluar. Orang seperti ini tidak termasuk orang yang lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang lulus daripada ujian Allah dalam merendahkan suara betul-betul sudah masuk ke dalam hatinya. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan yang orang-orang yang kita hormati kita mampu merendahkan suaranya, di belakangnya kita kembali seperti sedia kala, sebenarnya hati kita belum. Hati kita tidak. Mungkin karena kita pribadi kita angkuh, sombong, karakter kita masih asli. Orang yang bertakwa hatinya itu dia betul-betul menjadikan setiap keadaan karena yang dia tuju. Takwa itu adalah Allah, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Apakah ada orang yang dihormati? Apakah tidak dia mampu merendahkan suaranya? Dan punya makna lain, merendahkan suara bukan saja suaranya tidak berani berbicara kepada Rasulullah, tapi tidak meninggikan suaranya. Dia betul-betul hatinya sudah menjadi orang yang bertakwa sehingga karakternya bisa dilihat pada hidup keseharian yang bersangkutan. Karena memang intinya kepada Rasulullah bukan merendahkan suara itu. Yang benar adalah merendahkan hati, menundukkan hati. Karena prinsip merendahkan suara kepada Rasulullah SAW adalah merendahkan suara, kemudian merendahkan hati. Dalam banyak tafsir, kemudian kepada dalam kehidupan kita hari ini, kita yang tidak pernah mendengar Rasulullah, kita yang tidak berhadapan dengan Rasulullah, bagaimana kita bisa mencermati ayat ini? Kita yang tidak hidup bersama Rasulullah bisa termasuk yang merendahkan suara di hadapan Rasulullah, yaitu kita tidak baik itu menyampaikan sabda Nabi atau mensikapi sabda Nabi di atas semua orang pernyataannya. Qaul Nabi adalah bagi kita adalah yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendahulukan ucapan kita dan ucapan manusia daripada ucapan Rasulullah SAW. Itu makna seseorang merendahkan suara di hadapan Rasulullah SAW. Artinya kita gunakan hadis-hadis Nabi sebagai pedoman kita setelah Al-Quran. Kita tidak berbuat, tidak bersuara, tidak berkata-kata melebihi Quran dan hadis. Itu
orang yang bertakwa lurus daripada ujian Allah. Ditambahkan fala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa diri sudah bersih. Selanjutnya apa? Huwa a'lamu bimanittaqa, yang paling tahu Allah siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, karena orang bisa jadi bertakwa perasaannya, sikapnya, tapi Allah yang lebih tahu. Bentuk ketakwaan yang lain adalah orang-orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain atau membenarkan ajaran Islam yang disampaikan orang lain kepadanya juga termasuk golongan ahli taqwa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan yang paling baik yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita kaji adalah ucapan yang menyampaikan kalimat-kalimat ayat Allah dan hadis Nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maka berdakwah itu adalah mengajarkan orang untuk kepada Al-Quran dan hadis dan apa yang terkandung di dalamnya, tidak yang lain. Sampaikan, nanti urusan yang bersangkutan yang mendengarkan dia mendapatkan hidayah atau tidak. Ini termasuk orang yang terbaik. Begitu juga firman Allah yang lain, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kebenaran, orang yang mengajarkan kebenaran, ini seperti dai. Wa saddaqa bihi, lalu yang mendengarkan membenarkan apa yang disampaikan, ulaika humul muttaqun. Jadi kalau kita punya kemampuan, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan yang dari Nabi sekalipun satu ayat, kita menguasainya, kita mendalaminya, kita tahu ayat yang kita sampaikan itu, sampaikan. Maka kita termasuk yang paling baik berbicara. Wa man asanu mimman da'a ila Allah. Maka orang lain yang mendengarkan juga menjadi yang terbaik kalau dia membenarkan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menilai, dan kedua-duanya, baik yang menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, itulah orang-orang yang baik. Yang mendengarkan, kalau dia tidak sanggup menyampaikan, tapi dia mendengarkan saja kemudian membenarkan, juga orang-orang bertakwa. Yang ketiga jamaah yang berbahagia, ahli takwa adalah mereka yang senantiasa membersihkan diri dari perbudakan harta dan mensucikan hatinya dari sifat riya dan syirik. Karena harta ini sudah menjadi harta musuh
oleh kebanyakan manusia dan dia sudah tertipu. Padahal Allah berfirman, inna min amwalikum auladikum aduwwul lakum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa azwajukum aduwwul lakum. Kemudian dalam ayat lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sudah jadi ujian, kemudian betul-betul menjadikan musuh. Itu harta dunia. Nah, di Ramadan ini kan harta itu yang paling dicari oleh manusia, ujung-ujungnya buat makan. Ada yang buat kesenangan, ada yang buat kesombongan, tapi harta itu minimal buat makan. Harta dicari, diberikan makan. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah secara langsung bagaimana kita mengelola harta yang kita makan dan yang kita pakai. Karena ibadah saum itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan saum sebagai syariat? Sesungguhnya kita mulai belajar daripada mengendalikan apa yang kita makan. Percuma saja sepanjang siang kita mengharamkan diri dari memakan yang halal-halal, kemudian saat berbuka kita menghalalkan dari yang haram. Dari mana cara kita mendapatkan makanan itu? Cara kita mencari nafkah itu? Apakah semuanya sudah bersih? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali adalah mengendalikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan. Nanti sampai, kalau definisi Imam Ghazali, sampai orang yang spesial, istimewa dalam hal berpuasa, karena dibagi tiga oleh beliau, sampai orang yang super khusus, orang-orang yang puasa bukan saja lapar dan haus, tapi semuanya anggota badannya, sampai-sampai kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berhubungan dengan dzikrullah, dia menganggap puasanya sudah batal. Dia menganggap puasanya sudah batal kalau hal-hal dia kerjakan yang tidak berhubungan dengan dzikrullah. Dia tidak melebarkan kepada orang lain pendapatnya ini, tapi menganggap dirinya batal. Itulah orang-orang yang super khusus. Mudah-mudahan kita belajar dari sini. Kemudian mensucikan hatinya dari sifat syirik dan riya. Dan yang kelima, berdoa memohon kepada Allah agar menambahkan hati mereka. Iwan bidin rahmakullah, takwa itu memang kita upayakan meraihnya. Kita mungkin dibatasi oleh Allah, fattaqullah mastata'tum.
Tapi itu artinya adalah setiap kita punya potensi mampu. Karena urusan bertakwa ini mampu kita. Kecuali urusan-urusan yang bukan urusan hati, masing-masing orang nggak ada yang mampu, ada yang tidak. Misalnya badan, fisik, itu baru mastata'tum kita mengatakan, oh saya sudah tua, saya sudah begini, oh saya sakit, oh saya cacat, itu bisa. Nah, fattaqullaha mastata'tum itu urusan hati. Sebenarnya kita mau atau tidak. Misalnya, kalau takwa itu dilihat pada amal soleh, orang yang tahu, misalnya sholat pada sop terdepan, seperti apa pahalanya, sholat terdepannya, sop pertama, maka dia datang lebih awal. Orang lain belum datang, dia datang untuk menempati sop pertama. Bukan datangnya belakangan, cuman orang disingkirkan. Kalau kita semuanya tertib mengikuti istitoah kita, maka sop kita rapi. Yang datang pertama pasti ngisi sop pertama, kedua berikutnya, sampai yang terakhir ada di belakang. Jangan yang terakhir bisa di sop pertama, yang terakhir datang bisa di sop pertama. Itu tidak akan terjadi, sehingga sabda Nabi seperti melangkai pundak-pundak orang lain tidak terjadi, karena yang belakang sudah penuh, kecuali 3 sop pertama sama imam. Dia datang belakangan nggak apa-apa sebelum qomat. 3 sop di belakang imam itu tidak boleh sembarangan orang. Saya sudah pernah sampaikan itu. Nah, istitoah kita adalah yang itu. Kalau kita datangnya lambat, datangnya nanti saja, malas-malasan, pengen sop pertama, hati kita tidak diajarkan kepada takwa. Saya lihat di beberapa masjid masih ada itu, datang belakangan dia mau nyerobot ke depan. Sebenarnya gini, misalnya masih ada lowong, masih ada sip, masih ada celah lah di sop pertama, dia di sop kedua sudah ngincer gitu, sudah ngincer bakal dia gitu. Kan semuanya orang tahu, tapi yang datang belakangan bisa menempati itu. Apa yang datang belakangan yang menempati celah itu dengan yang orang tadi nungguin di belakang, bagaimana sikap dia menghargai orang yang sudah datang lebih dahulu. Yang pengen di sop pertama bukan ente saja, orang semuanya udah tahu, udah paham ini. Sop pertama lebih tinggi derajatnya. Bahkan digambarkan oleh Nabi seperti berkorban dengan unta, berikutnya seperti sapi. Perasaan kita kalau kita melangkahi orang, bahkan orang sudah ini kosong depannya, cuman belum bisa duduk kalau ditempati, tapi dia tunggu di sop kedua dia. Itu orang belakang datang di belakang menempati celah itu. Apa perasaan dia kepada orang yang lebih dulu menunggu itu? Mudah-mudahan di masjid ini tidak terjadi. Ya kalau kita muat sih kita itu saja. Yang muat
dipersilakan orang lain. Jangan mentang-mentang para malaikat berebut sop pertama, kemudian kita juga disuruh begitu oleh Rasulullah, kita menerapkannya, kita tidak menghargai orang lain yang lebih dahulu. Makanya kalau istitoah kita bentuk amal soleh, lebih dulu datanglah. Kalau kita menempati sop terdepan, lebih dulu kita datangnya. Kalau kita kebetulan datangnya belakangan, ya dapat di belakang. Kita hargai orang itu, karena bagian daripada takwa adalah takwa hati. Takwa hati diantaranya adalah menghargai orang. Apakah dia senior, apakah dia lebih berilmu, apakah dia lebih dahulu dalam hal mendatangi masjid. Nah, kita untuk bisa bertakwa, diantaranya menunjukkan amal soleh dengan lebih dulu datang ke masjid, karena mengharapkan pahala yang lebih besar. Itu yang bisa kita lakukan dalam hal mendahului masuk masjid. Kita bertakwa dengan yang kita bisa. Kalau kita bisa lebih lagi. Nah, kenapa tiga di belakang imam tidak boleh ditempati? Ya, hadisnya Nabi begitu. Bahkan Nabi mengatakan sawu sufakum, tayaliyani min warai ulul arhami minkum wal nuha. Rapatkan dan luruskan sop, dan hendaklah yang berdiri di belakangku adalah orang yang dewasa dan ulin nuha. Nggak sembarangan ya. Kenapa? Karena imam dan yang di belakangnya itu sudah mengeluarkan istitoah dengan dia belajar. Maka dia punya ilmu lebih banyak, punya hafalan lebih banyak. Punya ilmu itu adalah pengeluaran dia dalam hal menggapai lebih bertakwa. Yang duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam tidak sembarangan, mesti orang yang banyak hafalan dan mengerti fikih, khususnya sholat. Kenapa? Kalau imam batal bagaimana? Meluruskan bacaan imam bagaimana? Jangan di belakang imam yang luruskan bacaan di sana di belakang. Karena meluruskan imam bacaannya kalau salah itu ada adabnya. Adabnya pelan, hanya dia mendengar dan imam mendengar, sehingga imamnya tidak ketahuan kalau salah. Itu bagian daripada adab. Itu masalah hati lagi. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir jamaah rahmatullah, bagaimana tentang takwa ini? Rasulullah SAW bersabda dalam doa. Kita sudah berusaha, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, sucikanlah jiwaku, sesungguhnya Engkau ada sebaik-baik zat yang mensucikan, Engkaulah pembela dan penolongnya. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu berdoa. Kita sudah berusaha, karena kita tidak menginginkan, paling tidak takwa kita menurut orang. Kita perlu
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dijadikan takwa. Kemudian Imam Malik mengatakan dalam sebuah pernyataannya, ala inna li ahli taqwa alamat yu'rafuna biha wa yu'rifunaha min anfusihim man radiya bil qada wa sabara 'ala al bala wa syakara 'ala an ni'ma wa sadaqa fi lisan wa fil wa'di wal wa'di wa talalil ahkamil Quran. Ketahuilah bahwa ahli takwa memiliki tanda-tanda yang dengannya mereka dikenali dari diri mereka, Tanda-tanda ini mereka ketahui. Satu orang yang ridho dengan takdir Allah. Ini lagi sakit, ujiannya ridho. Hidup kita sudah berusaha nafkah, itu ada ikhtiar kita, tentang hasilnya Allah Subhanahu wa taala ridho. Bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat, jujur dalam berbicara, menepati janji dan kesepakatan, lalu mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Itu bahasa takwa dalam pengertian yang disampaikan oleh Imam Malik. Subhanallah. Yang keempat, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita sudah bertakwa begitu, menjadi percuma kalau kita tidak istiqomah. Sudah mengejar orang istitoah, pokoknya semuanya dikejar takwa, sudah merendahkan suara, sudah mensucikan hati, sudah membersihkan diri dari harta yang terbawa kepada godaan hawa nafsu, sudah bersih. Tapi menjadi percuma kalau tidak istiqomah. Takwa itu dibuat pada istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian dia bertakwa, kemudian dia istiqomah. Dalam pengertian lain, istiqomah ada yang mengatakan sabar dalam kehidupan. Dalam pengertian lain, syukur dalam kehidupan. Itu memang dua-duanya kunci kehidupan orang mukmin. Tidak ada kebaikan kecuali senjatanya dua itu. Nah, istiqomah itu diminta kepada kita. Jadi setelah bertakwa dengan sebenar-benar takwa yang tadi saya uraikan sebagian, kemudian kita mati, tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya istiqamah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini semuanya adalah yang bisa dicapai oleh seorang muslim sampai tingkat ketinggiannya. Tapi masing-masing orang berbeda. Tetapi masing-masing kita harus belajar yang terbaik. Bagaimana kita ya jadi yang terbaik? Kalau sudah berhasil, ya itu sesuai kemampuan kita. Ada yang orang sampai mustahid, ada yang sampai thalabul ilmi, ada yang sebagai pengikut yang baik dalam hal Quran dan hadis, ada yang menjadi pendengar yang baik, jadi murid yang baik, ada yang jadi awam baik. Itu masing-masing orang setelah berusaha maksimal. Tetapi ketundukan hati yang takwa
semuanya akan sama. Akan sama, dia hatinya selalu memohon kepada Allah agar tidak digelincirkan sampai pada penghujung kehidupan. Ada orang-orang salafus saleh yang amalnya luar biasa, jihadnya luar biasa, kehidupannya luar biasa, menjelang kematiannya menangis. Tetapi ada sahabat yang ketika menjelang kematiannya tertawa, sementara keluarganya pada menangis. Perbedaan antara sahabat tadi, sahabat Bilal ya, yang menjelang mati dia tertawa sampai keluarganya, kok kamu pada menangis? Ya bagaimana tidak kami menangis, engkau akan meninggal dunia ini. Kata Bilal, ini yang hari-hari yang aku tunggu, ketemu dengan kekasihku, maka saya gembira. Sementara tabiin tadi menangis sejadi-sejadinya. Itu perbedaan memandang kehidupan. Tapi kedua-duanya berangkat dari hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengasah takwa terutama di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan tujuannya adalah mengantarkan kita takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mensikapi orang yang lain, kalau puasanya masih begitu, kita kesempatan menyampaikannya kita sampaikan. Tapi kita yang menyampaikan jangan merasa diri sudah lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang, kita tidak tahu apakah kita diampuni, apakah dia tidak diampuni. Apakah kita yang mendapat surga, apakah yang lain. Semuanya ketundukan hati. Fala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqaw. Jamaah yang berbahagia, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini sampai kita selesai diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kita ampunan minimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Ada tanya jawab enggak? Iya. Bagaimana kalau di belakang imam itu mayoritas orang awam hukumnya? Terus yang kedua, apakah perlu imam itu memilih yang di belakangnya itu? Terus yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang datang lebih dulu tapi punya di belakang gitu. Iya. Iya. Pertanyaannya dari belakang. Yang belakang datang lebih dulu di belakang. Itu belum mengerti dia. Belum mengerti. Kalau kita ada di belakang, pasti dia pengen tidur, pengen nyender, pengen tidak kelihatan khotib oleh penceramah datang. Kalau kita nasihatin, kita kasih tahu, Pak, betapa pahalanya di depan, Pak, di pojok sana duluan, gitu. Kasih tahu aja. Kalau dia terima ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, udah sampaikan. Karena itu bagian daripada yang harus kita sampaikan. Karena orang tadi kan belum tahu misalnya. Kalau dia tahu nggak mungkin dia ada di belakang. Ya. Kemudian orang merasa rendah. Saya lah apalah, saya cuman seperti ini, saya nggak pantas di depan. Nggak ada tuh kita kasarkan. Untuk yang terdepan ada yang datang duluan. Gitu, kita sampaikan saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah imam perlu memilih? Imam perlu memilih. Perlu perhatikan yang di belakang saya nih siapa nih? Orang yang layak apa tidak? Kita kan jamaah nih.
Kita tahu masing-masing kita kualitasnya kita seperti apa. Bacaan hafalannya kita tahulah. Atau pengurus sudah menetapkan imam ke-1 si fulan, imam kedua si fulan, imam ketiga si fulan, imam keempat si fulan. Sehingga kalau yang satu nggak ada, yang kedua jadi imam. Yang kedua dan satu nggak ada, yang ketiga. Begitu seterusnya. Imam perlu menyampaikan itu. Nah, apakah perlu kita menggeser orang? Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ada seorang sholat tiba-tiba berdiri di belakang imam. Maka sahabat tadi ditarik oleh Ubay bin Ka'ab, serat mundur, terus Ubay bin Ka'ab menempati tempatnya. Kata sahabat itu yang dalam hadis itu, saya sampai nggak khusyuk sholatnya. Setelah saya lihat ternyata dia Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab itulah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan la yaliyani minkum warai minkum ulul arham wa ulul arham wa ulil nuha. Yang paling layak di depannya yang paling dewasa, dia yang paling ulil nuha. Ulil nuha itu bisa artikan yang paling takwa. Nah, kita kan seperti sudah tahu nih. Nah, misal begini nih, saya pendapat fikih imam kita udah tetap di sini ya. Kalau ada sesudes mampir kemari sholat, nggak boleh jadi imam dia. Dia belakang di sana. Sesudes. Wah, kita kan mungkin sesudes jadi nggak bisa. Tamu dia. Kecuali kalau imam kita izinkan berkah buat kami. Ya, saya mau ya. Di rumah kita nggak hafal Quran, kita nggak tahu kecuali kulhu tahu jadi imam. Di rumah kita ada teman kita yang hafal Quran, nggak bisa jadi imam kecuali kita izinkan. Begitu seterusnya. Nah, dalam keterangannya bahwa apakah kita menyempurnakan, ternyata bagian dari kesempurnaan sholat min sholat adalah sholat di belakang imam dulu, baru yang lain diluruskan. Nah, kita mestinya masjidnya sudah tertib begitu ya. Kalau di Istiqomah di tempat saya tuh imamnya satu, tapi sudah saya sampaikan nih sebelum Ramadan. Ada 1 bulan saya ceramah sebelum Ramadan mengenai Ramadan. Salah satunya adalah bab sholat jamaah. Maka sekarang yang di belakang imam sudah tertib 3 orang atau 2 orang. Kalau 1 nggak ada. Nah, kita kan maunya udah siapa aja di belakang imam. Tidak boleh itu. Kecuali kita punya kelayakan yang patut. Allah alam bisawab. Kalau yang saf ketiga itu mas, saf pertama, saf kedua. Saf ketiga apa? Ada penjelasan saf pertama, saf kedua dan saf ketiga. Oh, gini, ini kan imam di belakang imam mesti 3 orang. Persis di belakangnya itu imam kedua, di sebelah kanannya imam ketiga, di sebelah kirinya imam keempat. Maka kalau yang satu batal, bukan dari belakang maju ke depan, dari samping masuknya geser. Kan kita ada tuh, kalau ada yang batal di depan, kita maju, bukan samping yang maju. Karena begini kan hadisnya itu terusannya ulinuha minkum wa summaladina yadunahum summaladinahum. Sebenarnya kalau kita tertib, kalau kita mau semuanya urutan sesuai dengan tingkat kepakaran kita. Kita misalnya dapat grade 100 misalnya dapat grade. Orang yang pertama yang dapat 100, yang kedua 99, yang ketiga 98, 9, terus 97, 96, 90 sampai ke sono sampai di belakang 100. Kalau bisa begitu, tapi kan ribet. Nggak bisa. Maka Nabi membatasi 3 saja. Sebenarnya sih sumaladina elunahum. Nabi membatasi 3 begitu. Tapi kalau kita merenungkan sebenarnya begitu kalau tertib. Nah,
Yang sop ketiga itu bebas sudah, silakan. Ya, sop ketiga, kedua, ketiga bebas. Tapi di belakang imam, karena imam satu kan udah 4 masa sampai 4-4 batal. Ada ini kali keracunan makanan kan. 4-4 batal. Iya, itu ya. Iya. Salat Islam dan paham yang saya tanyakan sekarang bisa belakang di mana anak-anak dan misalnya kan isi 1, 5 atau 6 dan masuk terus saya telah datang bolehkah saya bolehkan saya dari mana salat di luar gitu tapi saya sendiri yang nyuruh gitu atau bagaimana dalam hal ini kita kalau bisa mengamalkan hadis Nabi baik. Khairus sufuf rijal, tsumma atfal, tsumma nisa. Sebaik-baik suf adalah laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, baru wanita di belakang. Itu sebaik-baiknya. Nah, anak-anak itu ada yang ke masjid, ada yang dibawa orang tuanya atau kakaknya atau pamannya. Nah, kalau dia misalnya kalau tidak dibawa sama dekat sama orang tuanya tadi, dia akan keluyuran, meribut, jadi mengganggu. Nah, sebaiknya orang tua atau siapa saja yang bawa anak kecil diletakkan di sana, di pojok sana atau di sana. Karena dalam fikih Syafi'iyah, anak kecil berarti memutus shaf. Karena anak kecil belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat tidak wajib. Terus maaf ya, anak kecil mungkin belum ngerti istinja. Kalau di pipis ada yang kan celananya kena, kan dia belum ngerti. Kecuali yang diajarkan sama orang tuanya. Nah, potensi itu sangat mungkin. Nah, sebaiknya anak kecil itu kalau dia tidak dibawa sama orang tuanya, kamu di belakang saja deh. Di belakang tertib. Kalau di tengah jangan selip-selip. Kalau yang berselipin yang dituntun sama bapaknya ke pinggiran aja. Kalau ke pinggiran kan nggak memutus shaf, karena di pinggiran di akhir. Nah, anak kecil sebaiknya tidak sholat di tengah. Itu yang hadis Nabi, khairus sufuf rijal. Pertama laki, kedua terus di tengah-tengah anak-anak, baru perempuan gitu. Nah, sebenarnya anak kecil dibawa ke masjid tidak. Sebenarnya tidak dibawa ke masjid. Tapi dibawa ke masjid kalau anak itu sudah mengerti, sudah kita ajarin. Di masjid nggak boleh ribut, nah, boleh tertib. Nah, baru dia tertib sholatnya di pojok sana. Ada masjid, masya Allah, ributnya bukan main. Saya sampai marah-marah tuh. Orang lagi khotbah Jumat tuh ribut banget. Marah-marah khotibnya. Kan yang boleh marah kan khotib. Yang lain nggak boleh ngomong. Jamaah. Kan ini ribut, anak-anak sempat semangat. Kita juga kalau ribut nggak dimarahin. Emang nggak dimarahin kali Jumat. Khotib itu ngomong baru marah-marah kita. Gitu. Kalau begitu, saya yang juru luar secara legalnya enggak berhak ya. Berhak siapa Pak juru? Nah, nanti juru kalau dia datang bukan sama orang tuanya Pak. Iya. Nah, yang berhak untuk juru keluar secara baik-baik itu saya. Ya, itu ini saja. Lihat keadaan. Kalau ada yang menyuruhnya, ya
silakan. Biasanya nih pengurus masjid ada remaja kan, ada kalau di satu tempat sebelum sholat remaja itu aktif, remajanya suruh belakang diatur. Kalau nggak ada di sini ya kita lihat ini masih tengah-tengah, kita suruh belakang. Ya. Cukup ya. Kita akhiri pengajian pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga Ramadan ini memberikan kita diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Minimal kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.